Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jamaah, sebelum kita masuk ke tema kita pada pagi hari ini, pertama-tama Ustadz mohon izin kita minta doanya dulu ya. Amin. Sama-sama kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah tervonis positif COVID-19. 514 orang. Ya, semoga Allah segera angkat penyakitnya. Allah juga memberikan kesehatan kepada para tim medis, kepada dokter dan para suster supaya Allah melindungi tidak terjangkit COVID-19 ini. Dan insya Allah kita semua nih juga bisa tetap menjaga jarak, tetap tidak menjadi carrier bagi satu dan lainnya. Dan sekarang kita memasuki tentang tema hikmah di balik wabah. Karena memang wabah ini menjadi satu hal yang sangat-sangat benar-benar kronis sekali dan memang menjadi isu gak cuma di Indonesia tapi juga di dunia. Dan berefeknya gak cuma ke kesehatan doang, tapi ke psikologi. Psikologi banyak yang down karena baru berapa? Seminggu di rumah aja rasanya katanya udah bete, udah bosen, udah banyak yang stres, wah udah pusing gitu. Jadi Anakku bilang kapan sekolah? nah, jadi kayaknya yang diserang itu bukan cuma kesehatan fisik aja, tapi kesehatan batin juga. Nah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar di Islam itu Indah dengan tema hikmah di balik wabah, ya kan? Pertama-tama nih ada Ustadz Riza Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak anget kan Ustadz? Enggak. Oke. Tunggu dulu, Kenapa? kita sampaikan kepada pemirsa yang di rumah bahwa kami semua ini dites dulu baru masuk ke sini. Iya, baru boleh ke Baru sini. boleh ke Jadi sini. memang ada certain test sampai kita boleh ada di pemeriksaan, sini. ya. Baik. Ustadz, berbicara tentang wabah nih. Kita sebagai muslim, apapun itu qadarullah, takdir Allah yang sudah Allah tuliskan, kita harus bisa melihat dari sisi positif. Betul. Sekarang kita ngomongin positifnya aja deh. Baik. Kalau kita banyak kumpul sama keluarga, apa sih hal positif dengan kita menghabiskan banyak waktu bersama dengan keluarga? Subhanallah, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Quran surah Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu tapi itu baik menurut Allah, dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu tapi itu belum tentu baik menurut Allah. Allah yang Maha mengetahui dan engkau tidak tahu sama sekali. Ayat ini memberikan bimbingan wabah yang melanda negeri ini. Virus COVID-19 yang menerpa negeri ini, bisa jadi ada hikmah di balik itu semuanya. Maka satu kalimat yang kita ucapkan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap apa yang Allah berikan tidak batil, tidak sia-sia, pasti punya hikmah. Salah satu hikmahnya adalah bercengkrama bersama keluarga. Betul? Ayah homeworking, kerja di rumah. Ibu home shopping, belanja dari rumah. Anak homeschooling, belajar dari rumah. Masya Allah, semua berlaku home-homan ya. Nah, kenapa begitu? Salah satu hikmahnya, jadi kita sering bertemu sama keluarga. Islam adalah batu bata pertama untuk membangun masyarakat yang dinamis, beriman dan bertakwa kepada Allah. Islam adalah pondasi yang menanamkan kalau keluarga adalah kunci sukses membangun negara. Bagus dan tidaknya sebuah negara, bagus dan tidaknya sebuah tatanan masyarakat tergantung keluarganya. Oleh karenanya peranan keluarga dalam membangun peradaban luar biasa. Maka istimewanya keluarga adalah institusi tempat untuk menanam rasa takwa kita kepada Allah. Kok bisa?
Kita buka surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Diciptakan satu orang pasangan, laku berkembang biak, keturunan laki-laki dan perempuan adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang membuat kita mensyukuri hidup ini dengan pasangan, akhirnya menanam ketakwaan kepada Allah. Jadi keistimewaan keluarga, institusi tempat menanam rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, keluarga adalah tempat di mana ketenangan, bahagia dan kasih sayang berlabuh. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Jadi keluarga yang rapat akan membangun ketenangan dan kebahagiaan. Yang ketiga, keluarga adalah institusi mendidik agar kita bisa menjadikan anak dan keluarga kita untuk taat kepada Allah. Surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, inilah pendidikan untuk anak. Ketika wabah corona mewabah terjadi di negeri ini, hikmahnya aku bisa main sama anak-anak aku, berkumpul sama anak-anakku. Biasanya dia nanya, tiap bulan cuma berapa kali pertemuan karena sibuk ceramah. Nah, dengan demikian ceramah ditutup, Ustadz. Ya, ceramah nggak ada. Lewat video ya, conference call. Ceramah nggak ada, otomatis juga amplop nggak ada. Astagfirullahaladzim. Bukan bercanda. Maksudnya dengan tidak ada kesibukan saya ceramah, membuat saya dan keluarga terutama anak-anak tidak protes lagi. Biasanya kan, Abi main yuk, Abi kesini yuk. Nah, inilah hikmah di mana kehangatan kita akan terbentuk, kasih sayang kita akan terbentuk terutama kepada anak-anak. Sebab wa'lamu, ketahuilah keluargamu dan hartamu adalah fitnah. Siapa yang bisa menjaganya, mengayominya dengan kasih sayang dan cinta, maka insya Allah hikmah di balik wabah corona membuat hubungan saya dan anak keluarga akan semakin erat. Begitu juga dengan semuanya. Amin, Lu amin ya Allah bertanya, ya Rabbal Alamin. Mau kemana sekarang? Kok enggak kemana-mana? Tapi emang bener loh Ustadz, kalau aku mungkin belum punya, maksudnya belum lahir anaknya ya sama suami. Jadi kayaknya kalau di rumah kayak honeymoon gitu, di rumah mulu berdua gitu kan kayak honeymoon kan. Tapi kalau misalkan kalau Ustadz udah punya anak kan jadi kayak liburan, Betul. holiday gitu. Dan bener sih anak, ya, istri, harta itu bisa jadi fitnah kalau Betul. kita nggak bener-bener menjaga dan benar-benar menempatkannya dengan baik gitu. Ya. Jadi ini saatnya memperbaiki hubungan ya, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi mau belajar bersama dengan Ustadz Maulana. Iya, Masya Allah. Sehat tabarakallah. Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ustadz berbicara tentang seorang muslim, kewajibannya adalah mendirikan sholat 5 waktu. Ya, Apalagi kalau jamaah kan insya Allah silaturahmi jadi lebih baik. Pahala juga jadi lebih bertambah. Tapi untuk keadaan saat ini sebagai muslim yang baik nih, kita harus bisa mendukung pemerintah dalam memutuskan penularan COVID-19 dengan sholat berjamaah di rumah. salat berjamaah di rumah. Untuk saat ini, untuk keadaan urgent seperti ini gitu. Nah gimana sih Ustadz keutamaannya kalau kita sebagai keluarga menjaga sholat jamaah di rumah untuk saat ini ya, jamaah di rumah. Dan bener gak sih gak boleh banget loh sholat subuh kalau misalkan mataharinya udah tinggi atau enggak kita sholat asar kalau mataharinya udah tenggelam. Karena kadang-kadang kalau di rumah sekarang kerjanya makan tidur. Jadi kelewatan kadang-kadang, kalau udah kelewatan gimana tuh Ustadz tuh, mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering kita mengucapkan salam supaya kita mendapatkan keselamatan semua. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Auzubillahi tamat min syarri ma halak. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Semoga hari ini kita mendapatkan perlindungan di tanggal 28 Rajab hari ini. Luar biasa keberkahan kita raih karena Rajab adalah bulannya Allah, Sa'ban bulannya Nabi, dan Ramadan bulannya umatnya Nabi. Dan ketahuilah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin. Dan ketahuilah majelis ulama juga sudah memfatwakan untuk salat berjamaah di rumah, ibadah di rumah. Kalau pemerintah ibadah, belajar dan bekerja di rumah.
berkaitan dengan salat berjamaah, terima kasih. Salat berjamaah itu lebih dari satu sudah cukup. Artinya 2 sudah cukup. Itu sudah berjamaah. Kalau berbicara tentang keistimewaan salat berjamaah begitu banyak. Kenapa dikatakan 27 derajat? Ada yang menyebutkan dalam satu kitab memang 27 kemuliaannya. Nah, 27 pahalanya, faedahnya. Ketahuilah ketika kita salat berjamaah menjadi syiar bagi masyarakat. Berarti syiar bagaimana kita memperkenalkan agama terhadap anak-anak kita lewat salat berjamaah. Ketika kita salat berjamaah di rumah, sini salat nak salat. Itu enak banget karena kenapa? Kita bisa kalau memang udah besar kayak Ustaz Sam, sekeluarga udah besar-besar, bisa bergantian jadi imam. Nah, bisa bergantian jadi imam, jadi enak. Disinilah bahkan memperkuat kekeluargaan kita. Kalau uhuwah Islamiyah berarti persaudaraan sesama muslim itu luar biasa. Kuatnya ketika kita salat berjamaah. Karena di sini terbentuk masyarakat Islami ketika berjalannya salat berjamaah. Kan di dalam salat berjamaah ada menanti, ada menunggu, ada kesabaran. Jadi kita menunggu gelar sejadah, tidak usah jauh-jauh. Di Islam itu Indah, alhamdulillah sebelum kita live itu senantiasa kita 5 menit sebelumnya kita sudah gelar sejadah. Terus jadikan tempat menunggu, ruang tunggu dijadikan jadi musala. Jadi kita bersalat berjamaah. Itu di situ silaturahminya luar biasa. Ini mungkin yang bikin kita kangen ya. Karena hari ini kita live, mungkin besok dan beberapa hari mendatang kita mungkin siarannya mungkin nonton kembali ya. Sedih ya. Apalagi memperluas silaturahmi. Mohon maaf, bukan saja antar saudara, antar suami istri, tapi bahkan semua isi keluarga. Di situ bukan saja keluarga, artinya orang tua dan anak, bukan saja, tapi ada orang-orang yang bekerja di rumah kita. Apalagi selalu mempersiapkan perbedaan, karena tidak semua mungkin sama ya. Mohon maaf, baik itu merupakan sifatnya, ada yang telat, ada yang ini loh, lama. Aku gantian aja deh, kan memang seperti itu. Dan merasakan kesetaraan dan mohon maaf sarana untuk mendisiplinkan diri. Ketika kita salat berjamaah, otomatis salatnya pasti tepat waktu. Bahkan ada lebih hebat lagi, menunggu waktu. Persiapan untuk sama-sama. Dan ketahuilah makasih banyak tadi sudah diingatkan, kadang-kala kita sudah di rumah justru bablas, ketiduran, santai, sehingga salatnya bablas. Bagaimana dengan salat subuh yang kepagian, telat sampai pagi. Karena memang ada 3 waktu, ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam, dan ketika matahari di tengah-tengah. Kecuali kalau orang ketiduran. Orang yang ketiduran, maka salatnya di saat dia terbangun. Iya itu. Jadi nggak apa-apa tapi jangan dibiasain. Iya, jangan tiap hari juga. Jangan tiap hari juga, sebenarnya ada toleransinya, Iya. tapi jangan jadi diambil keenakan gitu ya Iya. Ustadz ya. Baik, jadi artinya boleh Iya. dan sholat berjamaah itu menjadi apa ya, kita jadi makin deket gitu Makin sama dekat, makin akrab, keluarga. makin Masya Allah. kan di situ luar. Cuma tetap gini ya. Iya, tetap Tadi harus perasaan jaga-jaga. sedih banget. Sudah salat berjamaah pada berdiri semua, tidak ada salam-salam. Nggak ada. Makanya Salam. salam namaste. Nah, iya, salam dari hati ya, Iya, Masya iya. Allah. Terima kasih jazakallah khair Ustadz Maulana. Nah sekarang kita mau belajar sama Ustadz milenials kita nih, Ustadz Syam. Siap Kak milenial. Kakak milenials, berbicara tentang kesehatan dan menjaga kebersihan diri. Kebersihan itu kan sebagian dari iman. Insya Allah. Kalau kita bisa menjaga kebersihan artinya kita beriman. Tapi kalau kita nggak bisa menjaga kebersihan artinya kita nggak beriman dong, atau gimana sih? Karena ini ada salah satu hikmah ketiga nih dari adanya wabah corona. Kenapa sekarang orang jadi concern banget untuk selalu cuci tangan. Utasyam dulu sesering ini nggak cuci tangan? Oh enggak, sekarang kan? cuci tangan terus sampai Nah. contekan masa SMP tuh muncul semua Oh kembali. gitu ya. Ya kan itu jadi Berarti hikmah waktu juga dia- kan. Waktu SMP dia contek ya. Itu jadi hikmah juga kan. Hikmah yang Nah luar biasa. itu gimana sih sebenarnya ketika zaman Rasul dulu kan belum ada antiseptik, belum ada hand sanitizer. Bagaimana baginda Rasul dan para sahabat menjaga kebersihan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak menjaga kebersihan berarti enggak beriman dong. Bukan enggak beriman, tapi kebersihan itu adalah bagian daripada ibadah. Bagaimana kita akan beribadah kalau enggak bersih?
Bayangin kalau di dalam kitab-kitab fikih biasanya diawali dengan bab toharoh. Bagaimana orang membersihkan setelah mereka buang hajat. Bagaimana orang berwudu. Bagaimana mereka Rasulullah anjurkan bangun tidur langsung cuci tangan gitu ya. Bangun sebelum tidur malah berwudu lagi. Kemudian Rasulullah ajarkan untuk mandi wajib. Bahkan Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Bahkan orang-orang yang tidak membersihkan dirinya, tidak menjaga kebersihan, belum bersih dirinya, mereka dilarang untuk mendekati sholat. Maka wajar jikalau dikatakan bahwa kebersihan ini adalah bagian daripada iman ini. Karena orang mau ibadah harus yakni dalam keadaan bersih atau dalam keadaan tohara. Kemudian dikatakan lagi, lalu sekarang bagaimana di zaman Rasulullah, di zaman Nabi, lihat loh, Masya Allah sabun yang kita pakai sekarang menurut penelitian adalah penemuan daripada seorang ilmuwan muslim bernama Ar-Razi yang menemukan bahwasanya sabun yang kita pakai sekarang ya, itu ditemukan bahwasanya diambil daripada minyak zaitun, diambil daripada nabati, mereka menggunakannya. Lalu di zaman Nabi dan para sahabat bagaimana? Bukankah di zaman Nabi dan para sahabat mereka sudah menggunakan siwak? Bukankah pada zaman Nabi, pada zaman sahabat sudah menggunakan yang namanya Rasulullah SAW? Ingat nggak Cak? Rasulullah itu pernah mengusir orang dari masjid karena apa? Karena bau bawang. Oh iya iya. Berarti pada zaman Nabi SAW parfum pun sudah ada. Di zaman Nabi bahkan dikatakan dalam sejarah 2800 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Rasulullah SAW itu Juni 681 Masehi. Jauh lebih. Jauh sebelumnya sabun itu sudah ditemukan di Persia. Jauh sebelumnya pembersih itu sudah ditemukan di negara lain. Dan dipakai sebagai sunnah daripada bagian Islam. Sunnah daripada kaum muslimin. Kenapa? Jangankan cuci tangan Cak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan atau disunnahkan untuk gunting kuku setiap hari Jumat. Iya betul. Karena Rasulullah sangat tahu bahwa di kuku ini akan tersimpan bakteri, di kuku ini akan tersimpan virus, di kuku ini akan tersimpan penyakit. Maka dari itu setiap Jumat, kalau ada seminggu tuh udah panjang belum sih? Belum sebenarnya. Sepekan itu panjang belum sih? Belum. Tapi Rasulullah sangat menjaga itu. Cuci tangan itu sangat penting di zaman Nabi. Maka yang mereka gunakan di antara lain siwak, kemudian digunakan minyak parfum tadi, kemudian ada daun bidara. Daun bidara sebagai pengganti sabun ketika memandikan jenazah. Ketika mandi pun dipakai daun bidara tersebut. Tapi yang paling penting adalah syariat wudu. Kenapa? Syariat wudu ada cuci tangan, kemudian virus-virus yang menjadikan orang flu misalnya itu bisa hilang dengan istinsyak. Ini Masya luar Allah. biasa nih istinsyak ketika menghirup air ke dalam hidung. Dalam bener-bener sampai ke sini ya, Iya. itu luar biasa. Tapi Wah, emang benar Masya sih Allah, Ustadz Syam, tabarakallah. ingat gak sih sebelum setelah aku syuting ini beberapa bulan lalu gitu ya, kan aku pernah operasi hidung tuh. Nah setelah operasi itu kan aku harus pakai spray. Spraynya itu kalau beli lumayan agak mahal 180.000 kurang lebih. Dan itu dari situ aku ngerasa ya Allah, padahal Allah udah ngajarin untuk siapapun orang dari berbagai macam kalangan masyarakat yang mampu atau tidak mampu membeli itu dengan berwudu yang apa tadi istilahnya Istinsyak. istinsyak Ya. itu kan sampai ke dalam sini dan itu memang direkomendasikan oleh dokter gitu untuk menghilangkan bakteri-bakteri di sini, Masya Allah. Jadi dengan berwudu yang benar aja insya Allah kita juga bisa menurunkan sebenarnya ya, Betul. menurunkan Resiko. resiko terkena COVID-19 dengan menjaga kebersihan insya Allah. Jazakallah khair, terima kasih Ustadz Syam. Nah sekarang nih sebelum ada yang mau lewat saya mau nanya dulu sama Abi Maki. Abi assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. hikmah keempatnya ini seneng ya kita semua tuh jadi merangkul satu sama lain tanpa melihat suku, ras, budaya dan bahkan agama. Betul. Ya, sekarang kita sama-sama mengumpulkan masker buat tenaga medis yang mungkin kurang mendapat fasilitas itu atau tenaga medis yang sekarang sedang benar-benar membutuhkan alat perlindungan diri atau APD gitu. Nah itu tuh ketika zaman Rasul gimana sih Abi silaturahmi atau toleransinya antar beda agama, beda suku, beda ras itu gimana sih Bi? Iya, ini sangat luar biasa sekali karena sangat penting sekali. Tapi insya Allah kita bahas setelah
pesan berikut ini ya, insya Allah pesan-pesan. Oh, jadi setelah yang lewat ini dulu. Betul, Oke, insya Allah. baiklah Allah kalau barik gitu fiik. jamaah. Jangan lupa saya juga mau mengingatkan sekali lagi, yuk kita sama-sama mendoakan saudara-saudari kita yang sudah terjangkit positif COVID-19. Dan juga sebelum ada yang mau lewat nih, kita saksikan dulu Nash Indonesia. Takkan terjatuh sebuah daun